Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Luar biasa. Benar saudara, hidup ini adalah luar biasa. Karena ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, mempunyai kedudukan atau kekuasaan itu menjadi sebuah godaan yang besar bagi sebagian orang. Mengapa tidak? Karena dengan punya kekuasaan, maka orang akan merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi lebih daripada orang lain. Dengan kekuasaan, maka orang akan hormat kepada kita, atau kita akan ditakuti oleh orang lain. Orang lain akan tunduk dan menuruti apa yang kita mau. Bahkan kita bisa memuaskan apa yang menjadi keinginan atau nafsu kita. Kekuasaan itu menjadi godaan yang ingin didapatkan oleh sebagian orang. Karena itu tidak heran saudara, ada orang yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan sekalipun dengan cara-cara yang tidak benar. Misalnya dengan menipu, atau dengan sekedar menciptakan pencitraan diri, seolah-olah dirinya adalah orang yang layak mendapatkan kekuasaan, atau dengan merebutnya, dengan menjatuhkan saingan-saingan yang menghalangi dia mendapatkan kekuasaan itu, atau dengan menyuap, membeli jabatan, membeli kekuasaan, dan lain sebagainya. Saudara, berhati-hatilah dengan kekuasaan. Sekalipun kita punya, maka kekuasaan itu sebetulnya bukan dipakai untuk keuntungan diri kita sendiri. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 20, mulai ayat 20, ada kisah ketika Yohanes dan Yakobus ingin mendapatkan kekuasaan dari Tuhan Yesus. Melalui ibu mereka minta supaya kelak dalam kerajaan Yesus, maka yang seorang ada di sebelah kanannya, yang seorang ada di sebelah kirinya. Itulah kekuasaan, dan mereka ingin mendapatkan kekuasaan itu. Di situ Tuhan Yesus mengajar bahwa kekuasaan itu seringkali menjadi sesuatu yang jahat, yang jelek, yang dipakai untuk membuat orang menjadi dirinya lebih dari orang lain, menjadi arogan, dan kemudian menjadi berperilaku jahat. Tuhan Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani." Yesus punya kuasa, tapi kekuasaannya itu tidak dipakai untuk kehormatan dirinya, tetapi kuasa itu dipakai justru untuk melayani. Ini yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mendapatkan kekuasaan, maka kekuasaan itu harus dipakai bukan untuk keuntungan diri kita sendiri, tetapi dipakai untuk kebaikan dan hidup yang lebih baik, untuk kehidupan bersama yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kekuasaan itu untuk apa? Kekuasaan itu bukan membuat kita menjadi arogan, tetapi justru membuat kita mau melakukan hal yang baik, melayani, bukan untuk dilayani. Hati-hati dengan kekuasaan. Bahkan jangan kita merebutnya, mendapatkannya dengan cara yang salah. Namun tetaplah belajar untuk merendah. Kekuasaan itu untuk melayani. Amin.